Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini merupakan materi lanjutan. Sebelumnya teman-teman kan belajar tentang perusahaan jasa ya. Nah, kalau dasar atau basic akuntansi perusahaan jasa teman-teman udah paham, udah kuat nih dasarnya. Perusahaan dagang ini hanya sedikit melanjutkan. Nanti ada beberapa tambahan akun yang sedikit berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Jadi ada sedikit tambahan ya, perbedaan-perbedaan yang akan dijelaskan di belakang. Nah, sebelumnya perusahaan dagang itu apa sih? Yang dimaksud perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang core bisnisnya, yang inti dari operasi perusahaannya itu membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Nah, contohnya nih kalau di kehidupan sehari-hari itu misal supermarket, Alfamart, Indomaret, mereka akan beli barang ini ya, membeli barang lalu langsung menjualnya. Jadi misal beli teh, ya nanti tehnya dijual dalam bentuk seperti saat dia membeli. Contoh lain, misal pedagang pakaian di Tanah Abang. Jadi mereka beli pakaiannya dijual kembali ke pembeli dalam bentuk yang sama dengan barang yang dia beli. Bisa dilihat di sini siklusnya. Jadi perusahaan punya kas, lalu dia membeli persediaan, barangnya diterima, dicatat sebagai persediaan barang dagang. Kalau ada yang beli, nanti dia mencatatkan penjualan persediaan, barang dikirim ke pembeli. Apabila pembelinya penjualannya berupa kredit, nanti dicatatnya di pembukuan disebut dengan piutang usaha. Lalu habis dijual secara kredit, nanti kan dia akan menagih beberapa hari selanjutnya. Nanti ada penagihan. Di sini kita mengirimkan tagihan. Apabila sudah dibayar oleh pembeli, maka akan menerima kas. Lalu kasnya diputar lagi buat membeli persediaan, membeli barang dagangan, barang diterima, dan seterusnya. Ini siklus operasinya seperti ini untuk perusahaan dagang. Nah, apa sih perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu? Yang pertama dari wujud barangnya. Kalau perusahaan dagang, barangnya itu ada wujudnya, ada fisiknya. Sedangkan kalau perusahaan jasa itu non-fisik. Contoh perusahaan jasa misal salon atau kantor pengacara. Barang yang dijual itu kan jasa ya. Kalau salon itu berarti jasa krimbat, jasa apalagi nih manicure, pedicure, jasa potong rambut. Jasanya ini nggak terlihat. Atau misal kantor pengacara yang dijual adalah jasa pelayanan hukum. Jasanya ini nggak terlihat ya. Sedangkan kalau perusahaan dagang misal Alfamart, Indomaret, barang dagangannya tuh kita lihat, kita pilih, bisa kita pegang, bisa kita lihat dengan mata kita. Lanjut, perbedaan untuk akun dalam laporan keuangan. Nah, untuk perusahaan dagang, karena dia nanti ada persediaan, maka di neraca ini ada akun persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan jasa tuh kan, karena nggak ada persediaan barang ya, dia jualnya adalah jasa. Di neracanya nih pasti nggak ada persediaan barang dagang. Kemarin yang teman-teman pelajarin, nggak ada persediaan barang dagang kan, adanya office supplies, peralatan, persediaan kantor, seperti itu. Lalu, untuk perusahaan dagang, ini penghitungan laba ruginya sedikit lebih kompleks daripada perusahaan jasa, karena ada yang namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini merupakan akumulasi harga barang-barang dagang yang dibeli. Jadi nanti laba ruginya adalah mengurangkan atau membandingkan jumlah pembelian dengan harga pokok penjualan ini.
Sedangkan kalau di perusahaan jasa nggak ada ya, yang kayak gitu-gitu kemarin yang teman-teman pelajari. Nah, siklus operasinya untuk yang perusahaan barang dagang tadi udah kita jelasin seperti ini. Untuk perusahaan jasa, dia tentu lebih simpel. Dia hanya misal perusahaan punya kas, terus melakukan jasa atau hasil pekerjaan. Nanti dari hasil pekerjaan itu dia mempunyai piutang usaha. Setelah melakukan servis, setelah melakukan jasa, dia mempunyai piutang usaha kepada kliennya. Ditagihkanlah piutang usaha itu kepada klien. Kalau klien udah membayar, maka dia kembali punya kas. Kas ini nanti diputerin lagi untuk melakukan jasa dia dan seterusnya, muter ya. Kalau perusahaan dagang agak sedikit lebih kompleks karena ada persediaan. Dia beli barang dulu. Selanjutnya, kegiatan utama. Kalau perusahaan jasa ya dia memberikan jasa kepada penggunanya atau kepada kliennya. Kalau perusahaan dagang seperti yang udah dijelaskan, dia membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok kepada pembeli. Perbedaan lain terkait persediaan. Kalau perusahaan dagang ya memiliki persediaan barang jadi untuk dijual ya. Jadi dia membeli barang jadi persediaan, lalu persediaan itu untuk dijual. Sedangkan kalau perusahaan jasa dia nggak memiliki persediaan barang jadi, adanya persediaan kantor, peralatan, kayak gitu-gitu. Lalu untuk penentuan harga pokok, nah kalau di perusahaan dagang ini dia ada penghitungan harga pokok, sedangkan perusahaan jasa nggak punya harga pokok karena nggak ada barang yang dijual. Nanti kita belajar penentuan harga pokok di pertemuan selanjutnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, karena perbedaan siklus atau perbedaan operasi bisnis perusahaan dagang, maka ada tambahan-tambahan akun yang sebelumnya belum teman-teman pelajarin di perusahaan jasa. Jadi ini beberapa perbedaan perlakuan akuntansinya ya. Ada akun khusus perusahaan dagang yang tidak ada di perusahaan jasa. Yang pertama adalah akun pembelian. Nah, akun pembelian ini digunakan untuk dia itu kalau mencatat harga beli barang dagangan. Jadi kalau misal beli barang dagang, nanti kasnya kan berkurang. Kasnya di kredit, debitnya akun pembelian. Lalu ada yang namanya retur pembelian. Apa sih Kak retur pembelian itu? Jadi kalau kita membeli barang kepada distributor atau pemasok, kadang barang yang kita beli itu bisa A atau satu, nggak sesuai dengan pesanan. Misal beli barang baju gitu, satu kodi 20 biji. Ternyata kita pesennya warnanya merah, datangnya ada 15 warna merah, 5 warna biru. Nah, yang warna biru ini yang nggak sesuai dengan pesanan kita kembalikanlah ke penjual atau ke pemasok kita. Itu namanya retur pembelian. Atau misal kita beli 1 dus susu kental manis. Ternyata dalam 1 dus yang kita beli itu ada 2 biji yang kalengnya penyok dan udah agak terbuka gitu. Itu kan kualitasnya nggak sesuai yang diperjanjikan ya, yang kita harapkan. Itu bisa kita kembalikan ke pemasok atau penjual kita dengan cara retur ini. Jadi akun retur pembelian ini digunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan-alasan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ada akun namanya potongan pembelian. Apa sih potongan pembelian itu? Jadi kalau kita membeli dalam jumlah yang besar, kan biasanya kalau perusahaan itu belinya ngutang ya. Jadi kita ambil barang dulu, dibayarnya kemudian. Nah, yang namanya pemasok atau penjual kita itu lebih suka kalau kita bayarnya cepet. Kan duitnya bisa diputar lagi nih sama dia kalau kita bayarnya cepat. Nah, agar kita bayar ke dia cepat,
mereka itu suka memberikan insentif-insentif, itu praktek bisnis yang jamak digunakan gitu. Jadi misal kita ngutang dulu nih barang 10 juta, bisa dilunasi dalam 1 bulan. Tapi kalau kita bayar uh, dalam 5 hari pertama, nanti kita dapat diskon 2%. Nah, kita sebagai pembeli itu kan tentunya seneng ya kalau dapat diskon. Jadi kita cepet-cepet nih mau ngelunasin utang kita terhadap pemasok itu. Nah, selisih atau insentif potongan harga tersebut nanti kita catat di pembukuannya dengan akun namanya potongan pembelian. Jadi akun tersebut digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga dalam masa potongan. Selanjutnya ada akun beban angkut pembelian. Nanti kita belajar nih tentang beban angkut pembelian. Jadi barang-barang itu misal kita beli dari luar pulau, kita di Jakarta, kita beli dari Medan. Nah, tentunya beban angkutnya itu kan mahal ya. Nanti ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Beban angkut nih dibebankan kepada siapa? Jadi nanti ada 2 macam. Beban angkut bisa dibebankan kepada penjual, bisa dibebankan kepada pembeli, tergantung dari kesepakatan. Jika beban angkut ditanggung oleh kita, ditanggung oleh perusahaan, maka jumlah biaya angkut barang-barang yang kita beli itu dicatat di akun yang namanya beban angkut pembelian. Lanjut, akun selanjutnya adalah akun penjualan. Nah, siklus bisnis perusahaan dagang, tadi kan ada pertama kita membeli barang dari pemasok, dari penjual kita, lalu kita jual lagi kepada pembeli. Nah, akun penjualan ini digunakan saat kita menjual barang kepada pembeli kita untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan kita. Selanjutnya, F, ada retur penjualan. Ini kebalikannya nih, kita sebagai pembeli tadi kan suka dikasih, kalau barang yang kita beli nggak sesuai, kita kan mengembalikan barang terhadap penjual ya. Kalau kita sebagai pembeli namanya retur pembelian. Tapi kalau kita sebagai penjual namanya retur penjualan. Jadi misal pembeli kita menerima barang nggak sesuai ekspektasi, misal tadi warnanya salah atau barangnya rusak, kualitasnya tidak memenuhi. Kalau pelanggan kita mau komplain, barangnya tidak sesuai, dia bisa mengirimkan barangnya lagi kepada kita, lalu kita catat harga barang yang kita terima dari pelanggan kita itu dalam akun yang namanya retur penjualan. Jadi ini posisinya berubah sedikit berbeda ya. Jadi kebalikannya dari retur pembelian. Begitu juga dengan G, akun potongan penjualan itu adalah akun yang kita gunakan untuk mencatat jumlah potongan yang kita berikan kepada pelanggan kita apabila mereka membayar dalam masa potongan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan syarat pembeliannya. Nanti kita akan belajar juga syarat pembelian itu seperti apa di belakang ya. Nanti ada syarat pembelian dan syarat pengangkutan. Nih beban angkut penjualan ini nanti ada syarat pembelian, ada syarat potongan, ada syarat pengangkutan. Nanti kalau kebalikan dari yang tadi, yang beban angkut pembelian, kalau kita sebagai penjual yang menanggung ongkos atau biaya pengangkutan barang-barang yang dijual, kita menyebutnya, kita mencatatnya di akun sebagai akun beban angkut penjualan. Lanjut, ini selanjutnya ada akun yang namanya utang dagang. Bedanya sama utang biasa apa, Kak? Kalau utang dagang ini hanya khusus utang yang timbul dari
jual beli barang dagang. Jadi kalau misal nih kita perusahaan dagang, kita Alfamart atau Alfamidi, kita beli mesin kasir atau mesin EDC yang buat bayar kartu itu, atau kita beli rak buat barang dagangan kita beli secara uh, berhutang, kita beli dulu tapi belum bayar, itu kita sebut sebagai utang aja, utang usaha, bukan utang dagang. Tapi utang untuk pembelian barang yang akan dijual, jadi untuk beli teh, beli gula yang mau dijual di Alfamart atau Indomaret kita, itu utang dagang. Jadi kalau utang yang digunakan untuk selain barang yang akan dijual kembali, untuk peralatan kantor, untuk peralatan toko, itu namanya utang usaha. Tapi kalau utang yang digunakan untuk membeli barang dagang, itu khusus namanya utang dagang. Nah, kebalikannya, kita juga punya piutang. Jadi kalau kita juga punya piutang dagang. Kalau kita menjual barang dagangan kita belum dibayar sama pelanggan kita nyatetnya sebagai piutang dagang. Ini untuk penjualan kredit ya. Kalau penjualan cash, pelanggannya langsung bayar pakai duit cash, ya nanti akunnya penjualan pada cash. Tidak ada piutang dagang ini. Lanjut. Nah, tadi nih ada yang namanya syarat penyerahan barang. Itu untuk menentukan beban angkut penjualan dan beban angkut pembelian itu ditanggung oleh siapa. Jadi syarat penyerahan barang itu ada yang namanya FOB shipping point. FOB shipping point ini artinya beban angkut sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli itu merupakan tanggung jawab pembeli. Jadi beban angkut ditanggung oleh pembeli, namanya shipping point. Jadi sejak dia keluar dari gudang penjual udah bukan tanggung jawab penjual. Jadi beban biaya angkut, lalu juga zaman sekarang tuh suka ada asuransi barang selama di perjalanan. Kalau pembelinya mau pakai asuransi, itu ditanggung oleh pembeli. Jadi misal nih, kita sebagai pembeli, kita penjual di Tanah Abang, mau beli barang dari Medan, beli baju dari Medan. Lewat kapal lah itu barangnya, terus di tengah jalan, amit-amit kapalnya tenggelam. Ya itu, kalau nggak pakai asuransi, itu semua udah ditanggung pembeli. Jadi kerugian semua ditanggung pembeli. Penjual sudah tidak menanggung sejak barang itu keluar dari gudang penjual. Kebalikan dari FOB shipping point ada FOB, ini typo ya, ini harusnya FOB destination point. Kalau destination point ini beban angkut sampai dengan barang tersebut masuk ke gudang pembeli itu ditanggung penjual. Jadi biaya asuransi, terus ongkos kirim, biaya perjalanan segala macam itu dibayarkan oleh penjual sampai pokoknya penjual ini nanggung sampai barang tersebut diterima pembeli. Ini nanti kalau di soal diperhatikan ya, terutama untuk menentukan biaya angkut ditanggung oleh siapa, oleh penjual atau oleh pembeli. Lanjut, ada juga namanya syarat pembayaran barang. Nah, ini tadi biasanya kalau di akun-akun yang tadi kita sebutkan, ngaruhnya ke akun potongan pembelian atau potongan penjualan. Jadi, syarat pembayaran barang itu ada macam-macam nih. Yang pertama tuh tunai atau kontan. Artinya, si pembeli bayar hari itu juga pada saat transaksi. Jadi beli di Tanah Abang, beli baju sekodi, langsung dibayar saat itu juga pakai duit cash atau pakai kartu. Yang penting pembayaran 100% terjadi pada saat transaksi, itu disebut dengan tunai. Lalu untuk transaksi secara kredit, transaksi kredit itu adalah transaksi yang barangnya diterima dulu, bayar kemudian. Syarat pembayaran barangnya itu ada macam-macam.
Biasanya ditulis dalam kode-kode nih. Yang pertama ada kode N_30. Artinya, kamu boleh bayar paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Kalau misal beli baju di Tanah Abang tanggal 10, sekarang tanggal berapa sih? 1 Agustus ya. Misal beli tanggal 2 Agustus. Atau ini deh 10 Agustus deh, tanggal beli di Tanah Abang tanggal 10 Agustus. Artinya dia boleh bayar kapan aja, maksimal tanggal 10 September, maksimal 30 hari setelah transaksi tanggal 30 Agustus. Syarat pembayaran selanjutnya adalah N_EOM atau end of month. Artinya, pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Misal, beli barang tanggal 10 Agustus ya, kayak yang tadi. Jadi kita boleh bayar kapan aja, maksimal tanggal 31 Agustus. Ingat bedanya, kalau yang N30 ini tadi maksimal tuh 30 hari. Kalau beli 10 Agustus maksimalnya 10 September. Kalau EOM maksimalnya ya akhir bulan itu. Kalau beli 10 Agustus paling lambat dibayar tanggal 31 Agustus. Nah, ada juga nih N_10 EOM. Artinya, pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Dengan contoh yang sama, kalau beli 10 Agustus, ini 10 EOM, berarti pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan, paling lambat 10 hari setelah akhir bulan, berarti tanggal 10 September yang ini. Nah, selanjutnya ini ada syarat pembayaran yang paling jamak digunakan di soal-soal juga. Jadi, misal ada 2_10, N_30, artinya 210 itu artinya kalau kalian pembeli membayar 10 hari setelah tanggal transaksi, dapat potongan 2%. Paling lambat pembayaran N30 seperti yang di atas ini, paling lambat pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi misal beli baju 10 juta di Tanah Abang tanggal 10 Agustus. Kalau dia bayar tanggal 12 Agustus, kurang dari 10 hari nih ya, dia boleh dapat potongan 2%. Sebesar berapa tuh 2%? Rp200.000. Jadi hanya bayar 9.800.000. Tapi dia boleh nggak bayar tanggal 31 Agustus? Boleh. Boleh nggak bayar tanggal 10 September? Boleh. Maksimal dibayarnya tanggal 10 September. Tapi kalau bayar lewat tanggal 20 Agustus, lewat 10 hari setelah setelah transaksi, dia nggak dapat potongan 2%. Jadi misal bayar tanggal 31 Agustus, boleh, tapi bayarnya tetap sebesar 10 juta. Kalau bayar tadi tanggal 12 Agustus, masih dalam periode 10 hari, dia hanya bayar 9.800.000 karena dapat potongan 2% ini. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WA. Latihan dulu, ini ada latihan 1, ada 2 soal. Coba dijelaskan arti syarat pembayaran 5_10, N_15, dan N_EOM. Lalu yang kedua ada contoh soal, tanggal 28 Juli diberi barang dagang 1 juta dengan ketentuan 310 N30, berapa jumlah yang harus dibayar jika bayar tanggal 8 Agustus. Dan yang kedua soalnya kapan tanggal pembayaran terakhir. Latihannya dikumpulkan via WA ya, nanti ditulis. Itu dulu.